Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Fauzan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Public Relations, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kedua dari mata kuliah uh, kewirausahaan 1, dengan tema itu menyusun ide bisnis yang nanti saya akan jalankan. Baik, kita mulai saja. Jadi bisnis saya ini akan berjalan pada bidang fashion bernama Cleopatra Clothing Brand. Kenapa saya memilih nama tersebut? Karena saya terinspirasi dari nama Ratu Mesir yang terkenal akan wajahnya yang menawan. Terus berikutnya itu ada di sini, jadi ada rekan-rekan saya di sini sebagai founder dan sebagai leader. Terus ada rekan saya yang sebelah saya ini ada sebagai desainer, sebelahnya lagi sebagai accounting, dan yang terakhir sebagai distribution dan promotion. Slide berikutnya itu saya memaparkan 3 masalah. Yang pertama itu pemilihan bahan pakaian, yang kedua pendistribusian, dan yang ketiga itu tren atau model yang sedang hype saat ini. Solusi dalam masalah bahan yang akan kita pilih itu, setiap anggotanya kami akan mewajibkannya untuk paham mana bahan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen nantinya tidak akan kecewa terhadap bahan yang kita pilih. Terus solusi dalam masalah pendistribusian dan tren, kami akan menjual produk melalui website resmi kami, akan meriset tren apa yang sedang hype untuk menciptakan desain yang nantinya kita akan jual. Terus berikutnya ada target customer. Karena desain yang kami buat itu desain yang berbau modern atau kekinian, jadi kami menargetkan pasar kami itu ada di kalangan remaja, karena dimana mereka itu terpacu atau senang akan hal yang berbau kekinian atau modern. Terus berikutnya itu ada 65%-nya itu kalangan orang dewasa. Ya bisa dibilang kalangan orang dewasa itu ikut-ikutan juga terhadap kaum milenial, supaya mereka tidak dibilang ketinggalan zaman, seringnya seperti itu. Terus berikutnya itu ada market sizing. Yang pertama itu TAM atau total addressable market. Jadi itu maksudnya kemungkinan besar konsumen yang dapat kita jangkau itu kebanyakan dari golongan remaja. Terus yang kedua itu SAM atau segmented addressable market. Tepatnya itu golongan remaja yang kami maksud itu mahasiswa terutama. Terus yang terakhir itu ada SOM atau share of the market, dimana rata-rata golongan mahasiswa ini suka akan hal yang berbau modern. Karena itu kami menciptakan konsep yang mengedepankan tren modern. Berikutnya itu ada competitor and positioning. Di sini tuh ada kalian pasti tahu, di sini tuh ada S&M, brand fashion ternama yang kita sering dengar. Terus Zara dan Uniqlo. Jadi itu dimana ketiga brand ini memiliki konsep fashion yang mirip dengan produk yang nantinya akan kita ciptakan gitu. Jadi kami berambisi agar bisa memiliki kasta yang sederajat dengan ketiga brand tersebut, semoga. Terus berikutnya monetization atau bisnis model. Yang pertama itu ada marketing, training, sponsorship, sosial media marketing, dan teknologi. Yang pertama itu tadi marketing. Jadi itu sistem marketing kami lewat online atau mempromosikannya lewat online, karena seperti yang kita tahu saat ini masih dalam masa pandemi. Dan yang kedua itu training. Nantinya jadi itu maksudnya training ini jika ada yang ingin bekerja pada bisnis saya ini, nantinya akan dilakukan training atau pelatihan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Terus
berikutnya itu ada sponsorship. Sponsorship ini nantinya akan kita jadikan partner kerjasama untuk memasarkan bisnis saya nanti supaya dapat berjalan lebih lancar lagi untuk depannya. Terus yang keempat itu ada social media marketing. Seperti yang saya bilang tadi, social media marketing itu maksudnya kami memasarkan produk kami melalui sosial media, contohnya seperti Instagram. Nah, nantinya saya akan berkenalan dengan orang-orang yang mungkin sudah memiliki ratusan atau bahkan ribuan follower. Jadinya nantinya mereka akan mempromosikan barang yang kami produksi nanti. Terus teknologi itu maksud di sini kami menjualnya dengan sistem online yang menggunakan yang dimana pengaksesnya dapat menggunakan smartphone atau komputer. Ya karena masih masa pandemi, jadi kita tidak mungkin membuka pasar offline, jadinya sistem online kami utamakan gitu. Terus berikutnya ada milestone. Yang pertama itu 15 Juni itu adalah grand opening. Terus 20 Juni itu kita melakukan presentasi untuk sponsorship. 23 Juni itu press conference kepada sesama kepada media. Terus tanggal 1 Julinya itu memulai beberapa event, dan tanggal 28 Juni itu baru open buat publik atau masyarakat. Ya jadi berikut di sini ada founding needs and allocation. Ya intinya modal yang kami keluarkan itu sebesar 40 juta rupiah untuk menjalankan bisnis ini, dan sebesar 2 juta rupiah untuk sebagai donasi. Terus berikutnya itu ini marketing and customer acquisition. Ya baik, mungkin segitu saja dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.